Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan: 1. Saya sendiri, Seta Rangga, NIM 5200411050. 2. Mas Satrio Gumilang, NIM 5200411155. Dan Mas Pramadika Egamo, NIM 5200411193. Sistem rekomendasi suhu pada air conditioner atau AC sentral di dalam ruangan dengan algoritma fusi. Wilayah Indonesia mengalami peningkatan suhu yang membuat orang merasa tidak nyaman pada saat berada di luar ruangan. Terlebih jika di dalam suatu ruangan tidak ada alat untuk pengkondisian suhu, maka suhu di dalam ruangan tersebut akan membuat orang di dalamnya tidak nyaman. Pada umumnya, masyarakat akan menggunakan AC atau air conditioner untuk membuat suhu udara di suatu ruangan menjadi sejuk. Namun, dengan penggunaan daya yang konstan, AC dapat menyebabkan borosnya penggunaan energi. Oleh karena itu, sistem yang dapat mengatur suhu AC dengan melihat jumlah manusia yang ada dalam suatu ruangan, mengukur suhu dalam dan luar ruangan dan luas ruangan sehingga penggunaan AC dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat menghemat energi dan biaya. Rancangan sistem. Pada sistem ini ada 2 buah sensor suhu DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dalam dan luar ruangan. Website untuk memasukkan nilai luas ruangan dan menampilkan informasi suhu luar ruangan, suhu dalam ruangan, luas ruangan, jumlah manusia, respon waktu deteksi, dan respon waktu fusi, dan webcam untuk mendeteksi jumlah manusia pada ruangan tersebut. Pada sistem ini, 2 buah sensor DHT22 mempunyai akurasi sebesar 98,63% dan 98,74%. Sistem ini akan menggunakan Raspberry Pi untuk memproses keempat variabel tersebut, yang di mana hasil keluarannya berupa suhu yang direkomendasikan dengan menggunakan algoritma fusi menggunakan metode Mamdani. Dasar teori. Sensor DHT22. Modul sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan relatif. Air conditioning AC atau sentral, suatu sistem AC yang proses pendinginan udaranya terpusat pada satu lokasi, yang kemudian didistribusikan ke beberapa ruangan. Kenyamanan termal dapat didefinisikan sebagai persepsi manusia dengan keadaan termal yang dirasakan. Logika fusi, sistem kecerdasan buatan yang mempunyai kemampuan dalam berpikir layaknya manusia, ke dalam untuk algoritma. Derajat keanggotaan logika fusi dimulai dari 0 sampai 1. Sistem inferensi fusi metode Mamdani disebut dengan metode Macmin. Ini contoh perancangan sistem desain sistem yang digunakan untuk membuat AC. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Satrio. Langsung saja ke perancangan fusi dengan contoh input sebagai berikut. Karena suhu ruangannya 27 derajat Celcius, suhu dalam ruangan 25 derajat Celcius, dan jumlah orang sebanyak 8 orang, dan luas ruangan 110 meter derajat kubik ya. 110 meter persegi maksudnya, sorry. Oke. Selanjutnya, langsung kita buat fungsi keanggotaan variabel suhu luar ruangan, yang mana fungsi keanggotaannya seperti berikut, yang mana dingin itu terdapat 3 bagian, yang mana ada 0, ada 1, dan nilai dari antara dingin dan normal, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Lanjut pada ruangan normal, juga sama, yang mana dia di antara normal dan dingin, sebelah sini, dan di antara normal dan hangat sebelah sini, dan di tengah normal yaitu pada suhu 22, dan akan bernilai 1 di daerah sini. Lanjut pada luas ruangan hangat, terdapat juga 0, yaitu di luar dari hangat di sini, antara 22 di luar sana, dan 38 di sana. Dan pada suhu hangatnya antara di sini, ini bakalan antara normal dan hangat, dengan perhitungan seperti ini, dan 1 jika
27 ke atas. Nah, sama juga kita buat fungsi keanggotaan variabel suhu sesuai dengan inputan tadi. Ini ada 1, 2, 3, 4, jadi kita membuat fungsi keanggotaan sebanyak 4 buah. Seperti itu. Nah, pada suhu ini juga sama, kita ada sejuk, normal, hangat, lalu pada luasnya ada kecil, sedang, besar, seperti ini, sama juga untuk penentuannya. Di sini juga sama. Terus variabel jumlah manusianya juga sama, seperti itu. Nah, lalu pada hasil dari fungsi keanggotaan tersebut, kita membuat suatu tabel knowledge atau suatu fuzzy rules, yang mana itu bakalan suatu kayak pasangan-pasangan gitu ya. Jadi antara suhu dari semua 4 variabel itu bakal menghasilkan nilai kesesuaian. Yang mana pada tabel itu terdapat 81 rules. Yang mana rules yang sesuai pada sesuai kasus tadi, kasus ini, terdapat hanya sebanyak ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 rules ini. Yang mana nilai kesesuaian yang didapat itu ya sejuk, 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 dan dingin, cukup dingin, cukup dingin. Sehingga kita menghasilkan hasil nilai inferensi yang sejuk dan cukup dingin, seperti ini. Nah, untuk nilai cukup inferensi yang sejuk dan cukup dingin ini, ada nilai yang kita masukin ke dalam fungsi keanggotaan ini, sebanyak 4. Ada suhu luar, suhu dalam, jumlah manusia, dan luas ruangan. Nah, itu sebanyak 4 itu ya. Nah, yang mana satu itu sebanyak 27, kan ini contohnya tadi 27 derajat Celcius, bakal kita masukin ke fungsi keanggotaan 27, maka dia akan masuk ke hangat dengan nilai 1. Nah, seperti ini. Ini yang hangat dengan nilai 1, dan suhu dalam sebesar 25 tadi ya. Kita masukin ke suhu dalam 25 di antara sini, dia bakalan di sini, suhu dalam 25 bakalan masuk ke dalam ini, normal, kalau nggak salah ini 25. Ya, 27 dengan rumus seperti itu, dan dihasilkan sebagai ini 0,4 hasilnya. Dan jumlah manusia juga sama, kita masukin karena sebanyak 8 tadi, ini 8 masukin ke fungsi jumlah manusianya 8 di daerah sini, mungkin dia sedang, lalu masukkan ke dalam rumus ini ya 8, ini X kurang 7, maka didapatkan hasilnya sedang 0,8. Nah, itu kita menggunakan operasi N, itu ya, N di sini. Yang mana N ini menghasilkan nilai yang paling kecil. Nah, nilai paling kecil di sini yaitu 0,4. Nih, dilihat dari 0,4, 0,6, 0,8. Jadi, dengan hasil sejuk, yang mana 0,4. Nah, untuk selanjutnya juga sama, ini kita juga masukin sesuai dengan rules-nya. Nanti dapat, terus pada nilai kesesuaian ini kita memuat nilai kesesuaian akhir dengan operasi OR, yang mana OR itu mengambil nilai paling besar, yang mana di sini yaitu 0,4. Nah, dapatlah 0,4 di sini. Nah, untuk cukup dingin juga sama seperti tadi, tinggal dimasukin ya. Oke, langsung saja. Nah, untuk hasil output pada difusifikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pramadika. Silakan kepada Pramadika. Oke, untuk hasil output keanggotaan variabel, ya ini ada fungsi tentang keanggotaan variabel yaitu dingin, cukup dingin, sejuk, dan cukup sejuk, lalu normal. Karena di sini menggunakan puji, yaitu pujinya itu Mamdani yang menggunakan max dan min, maka 18 tambah 19, lalu akan dikalikan dengan hasil yang sebelumnya, hasil nilai kesesuaian. Selanjutnya adalah 20 plus 21 plus 22, dan lalu akan dikalikan lagi dengan nilai kesesuaian yang sebelumnya, maka akan ada hasilnya nilai output Nscript yang bernilai 19,8. Kemudian hasil akurasi sensor DHT22. Untuk akurasi DHT22 indoor menghasilkan error 1,37% dan rata-rata akurasi 98,63%. Dan untuk akurasi DHT22 outdoor, untuk errornya 1,25% dan rata-rata akurasinya 98,75%. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya,
Pertama, sistem yang dirancang dengan menggunakan algoritma Fuzzy dapat menghasilkan suhu rekomendasi berdasarkan suhu luar ruangan, suhu dalam ruangan, luas ruangan, dan jumlah manusia. Yang kedua, nilai akurasi dua buah sensor DHT22 didapatkan 98,63% dan 98,75% yang dibandingkan dengan termometer HTC2. Untuk sarannya, yang pertama, dapat mengembangkan sistem ini langsung pada AC sentral. Yang kedua, mengimplementasikan IoT pada sistem ini sehingga dapat dipantau di luar jaringan. Sumber artikel yaitu Usain Afif, Budi Irawan, and Casi Setianingsih tentang judulnya Sistem Rekomendasi Suhu pada Air Conditioner atau AC sentral di dalam ruangan dengan algoritma Fuzzy. Dengan jurnalnya A Proceeding of Engineer 8.5 2021. In order to success, we must first believe that we can. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.